Oh, yang demikian mengasihi kami dengan pembuktian bahwa Engkau telah turun ke dunia mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan kembali mendamaikan kami dengan Engkau ya Tuhan melalui karya-Mu di kayu salib. Sungguh kami bersyukur, dan khususnya hamba-Mu ini ya Tuhan, mendengarkan kesaksian anak-Mu yang demikian mengena dan benar-benar itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami masing-masing yang berkata-katanya percaya kepada Engkau. Itulah percaya yang sebenarnya ya Tuhan, yang Kau telah berikan kepada anak-Mu dan juga hamba-Mu ini. Hamba bersyukur secara pribadi, 20 tahun hamba menjadi anak-Mu. Baru kali ini, baru kali ini hamba-Mu mendengarkan benar-benar ada kesaksian ya, di mana Engkau kehendaki semua yang percaya dalam nama-Mu mengalami seperti apa yang disaksikan oleh anak-Mu hari ini ya Tuhan. Juga termasuk hamba-Mu ya Tuhan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak bersih di hadapan-Mu, hamba juga berdoa agar melalui segala masalah Engkau bisa lebih menjadikan kami dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohon untuk pribadi hamba maupun untuk anak-anak-Mu dan juga untuk yang mendengarkan firman ini, mohon Tuhan benar-benar kami minta tuntunan dan bimbingan-Mu agar kami benar-benar dituntun sesuai dengan kehendak-Mu dan kami diberi kemampuan, keinginan dan penyingkapan pribadi-Mu sehingga kami benar-benar bisa sesuai kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang kami pujikan pada saat tadi ya Tuhan. Terima kasih. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah menjawab doa hamba-Mu ini, di mana Engkau tahu bahwa hamba-Mu menjadi hamba Tuhan adalah karena ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu maupun jemaat di tempat ini benar-benar mengenal Engkau. Dan melalui masalah kehidupan yang demikian kompleks dan bermacam-macam, justru itulah yang menjadikan alat yang dipakai oleh Engkau untuk kami kembali bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya dan siap menerima firman Tuhan dengan hati yang diubahkan. Katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini saya secara pribadi mengucap syukur tidak terhingga, saudara, melampaui apapun yang saya dapatkan dari Tuhan. Ya, di samping berapa puluh tahun yang lalu saya mengalami hal-hal serupa, di mana disebabkan oleh karena hal itu, di mana Tuhan menyelesaikan masalahku yang tidak masuk di akal, yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara manusia. Tuhan tolong. Dan karena saya demikian jatuh hati akan kasih-Nya dan kuasa-Nya, maka saya melepaskan usaha saya yang sedang untung ya, sedang dapat laba banyak, karena ingin bersaksi tentang kuasa Tuhan dan metode Tuhan yang berbalik dengan keinginan manusia secara umum. Maka saya melepaskan itu semua dan sampai hari ini saya berdiri di sini oleh karena itu. Dan hari ini 25 tahun yang lalu saya mendengarkan suatu kesaksian ya dari seorang jemaat yang tadi itu ya. Demikian mengena bagiku dan itu benar adanya, saudara. Tuhan mengenakan segala masalah kehidupan kita itu agar supaya benar-benar kita kembali ya bersekutu, mengenal secara pribadi, bukan sekedar percaya di mulut, saudara. Ya, dan ini sulit sekali memang, saudaraku. Ya, umumnya kita percaya Tuhan ya, karena mukjizatnya ya dia bisa menyelesaikan masalahku.
Oh, gampang sekali, saudara. Tuhan kalau mau menyelesaikan masalah kita, ya. Kalau kita percaya Dia adalah Tuhan Allah semesta alam, langit dan bumi, kita harus percaya juga Dia pasti mampu bisa menyelesaikan masalah kita. Persoalannya bagi Tuhan bukan itu, saudara. Seperti yang tadi saudara Hari saksikan, semua sudah punya kunci jawabannya di tangan Tuhan. Amin, saudara. Percaya enggak bahwa semua persoalan hidup kita apapun, baik yang jadi pengusaha, ya, jadi TNI, jadi pegawai negeri, jadi apapun, percayalah pasti sudah ada kunci jawabannya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sulit sekali untuk bisa terima. Ya, seperti saya dulu juga sama, ya. Jadi saya tidak menyalahkan saudara semua, ya. Saya juga sama seperti itu, sulit saudara untuk terima, ya. Tapi puji Tuhan, ya, melalui banyak bicara Tuhan kepada saya seperti tadi kesaksian itu, ya, saat stres tegang begitu, Tuhan banyak bicara. Nah, dan salah satu, ya, yang demikian mengena sampai hari ini, yaitu bahwa saya mengajar engkau seperti, ya, belajar menulis. Sudah dari kecil engkau pakainya tangan kanan, sekarang menulis harus tangan kiri. Artinya metode saya 180 derajat berbeda dengan metode daripada manusia. Tuhan ngomong begitu, metode Tuhan berbalik dengan metode atau cara-cara yang bertahun-tahun sudah yang mendarah daging pada manusia. Ya, jadi kalau sekarang kita menjadi anak Tuhan tidak mengerti itu, ya, seperti tadi, puji Tuhan bisa menangkap dan otomatis bisa terselesaikan. Walaupun masalah belum selesai, ya, tapi pasti Tuhan menyelesaikan. Ya, karena Tuhan sudah punya jawabannya. Nah, ini yang harus saudara pagi hari ini semua yang mendengarkan di sini, ya, sadar saudara. Walaupun saudara 10 tahun lagi baca firman ke khotbah, ke gereja dan seterusnya, ya, bukan dah baik, ya, baca, berbakti, menyembah Tuhan, ya, berpuasa, bagus saudara, dah salah, ya, sekali lagi jangan salah tangkap. Tapi ingat, ya, kalau metode Tuhan, metode kita tidak mau menyesuaikan dengan cara Tuhan, kita akan selalu jatuh bangun terus, ya. Kalau kita tetap ngotot dengan tangan kita, ya, waktu itu suruh menulis, yang terakhir bukan hanya menulis saudara, sekarang kamu sudah bisa, ya, sekarang tanda tangan pakai tangan kiri, walah, sulit Tuhan, ya, memang sulit, tapi bersama aku selalu menuntun engkau, pasti bisa asal engkau mau. Ya, jadi pelajaran yang penting sekali pada hari ini, ya, khususnya melalui kesaksian tersebut, ya, sudah juga pagi hari tadi, ya, saya dapat, ya, itu SMS gitu, ya, WA, bahwa kesulitan yang terjadi itu semua karena kesalahan iman kita, ya, tidak mau sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Iman kita sering tidak benar, saudara, sehingga persoalan hidup kita selalu berulang-ulang muncul terus, saudara, seperti yang tadi disaksikan remedi, ya, alias diulang terus-menerus. Dan ingat, ya, saudara, waktu ujian itu ada waktunya, ya. Yang Tuhan kehendaki adalah kita benar-benar mau bersandar kepada Dia, ya. Jadi kembali saya mengucap syukur, saudara, ya, bagi Tuhan itulah yang dikehendaki, ya. Untuk Tuhan ini masalah semua gampang, saudara. Seperti istri saya dulu, saudara, waktu menikah pertama bimbang, ya, nanti jadi suaminya jadi hamba Tuhan, mau diberi makan apa, carinya gimana dan seterusnya. Tuhan memberi penglihatan ke istri saya, ya, dia sampai merangkak di bawah pohon mangga yang pendek-pendek itu, cangkokan banyak sekali, pada buahnya itu pada bergantungan, dia bawa ember, dipetiki satu-satu sambil merangkak, banyak sekali.
terus pegang satu, muncul lagi, pegang, muncul lagi. Tuhan bicara bahwa berkat itu bagiku adalah bukan hal yang sulit, itu bagianku. Percayalah, yang penting hatimu tetap setia dan percaya kepadaku. Ya, jadi kembali ya saudara, bagi Tuhan semuanya sudah terselesaikan, saudara. Percaya saja, ya, sudah terselesaikan. Karena itu tadi sudah ada jawaban sebetulnya. Ya, persoalannya bukan di Tuhan, saudara. Ya, persoalannya ada di sini nih. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman ini. Nah, ini sekarang ini belajarnya iman. Iman ini beda sekali dengan iman ngototnya manusia. Iman ini iman yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, bukan iman, semakin semangat, saya berarti imannya maju. Bukan. Iman yang dimaksud orang beriman ini akan segala sesuatu mungkin adalah iman yang sesuai Tuhan. Ya, yaitu benar-benar berserah, ya, benar-benar mau belajar, dalam arti belajar dari hal-hal yang biasanya pakai otak, ya, pakai materi sebagai ukuran, ya, pakai hal-hal ilmu alam sebagai pedoman, sekarang berubah, belajar, ya, dengan apa yang namanya iman itu, yaitu segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dan telah dilakukan Tuhan, aku percaya walaupun secara mata belum kelihatan, ya. Dan hasilnya, ya, bukan berarti sekarang saya beriman ngawur karena sendiri, bukan, ya. Itu namanya iman duniawi. Yang namanya iman yang murni adalah iman yang benar-benar Tuhan telah tulis di dalam Alkitab ini, ya. Iman yang bersifat rohani. Jadi yang namanya tadi dari tangan kiri sekarang suruh nulis dan tanda tangan, pertama dari tangan kanan dari kecil sudah lancar sampai bisa tanda tangan, ya, sekarang berubah supaya tangan kiri dan benar-benar bisa tanda tangan sesuai dengan tanda tangan kanan. Nah, ini adalah masalah hal dari duniawi kepada hal rohani, ya. Kalau kita nggak mau berubah, saudara, seumur hidup di kanan terus, ya, makanya jadi jemu, saudara. Ngapain ikut Tuhan-Tuhanan, mumet terus, ya, masalah bertubi-tubi. Nah, saya jelaskan ya, bukan berarti orang yang kurang mampu atau tidak mampu itu yang mumet, saudara. Ya, banyak kesaksian saya, saudara. Ya, saya sering ngomong, justru orang mampu juga banyak, ya. Aduh, saya heran sekali. Saben ketemu, saben telepon ceritanya duit terus. Emas naik, emas turun, ya. Naik sudah dijual kurang banyak untungnya, ya. Turun tidak dijual ruginya makin banyak. Nggak ada rampungnya, saudara. Lah ini katanya percaya Tuhan, percaya, tapi terus di sini. Nah, Tuhannya ini dipakai fokusnya untuk hal-hal materi dan duniawi. Ini namanya orang Kristen pakai tangan terus, tangan kanan terus. Ya, sampai hari ini apa bertobat orang itu belum, yang saya tahu. Ya, belakangan ini saya juga dikunjungi, ya, seorang yang mampu mengeluh, saudara. Dia kaya, anaknya sudah pada beres semua, saudara. Tapi hidupnya kosong. Lah ini melalui hidup yang kosong, saudara, bukan masalah ekonomi. Jadi Tuhan bisa memakai segala cara untuk supaya dia bersandar sama Tuhan. Ya, banyak yang karena ekonomi dan penyakit. Nah, orang ini bermasalah karena kosong hidupnya, gemblang istilahnya. Ya, duitnya sudah banyak, sudah istilahnya pensiun, sudah cukup melimpah, tetapi dan dia sungguh-sungguh, ya, dalam pelayanan gereja, tetapi tetap kosong. Jadi metode Tuhan ini orang yang dikasih Tuhan ini bukan berarti orang harus susah hidupnya, miskin orangnya, ekonomi, belum tentu. Orang kaya pun bisa seperti itu. Ya, jadi kembali ya saudara, jadi tangan kanan dan tangan kiri ini jangan salah. Jangan sampai hanya tangan kanan terus.
kenapa Tuhan tidak jawab saya, dan seterusnya. Masalah saya kok bertubi-tubi terus, bertubi-tubi berpuluh-puluh tahun, malah menambah terus. Ini bukan masalah salahnya Tuhan, ya, tapi kita tidak mau berserah, ya, menyerahkan diri, ya. Roma 12 ayat 1, ya, demi kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang Dia nyatakan di kayu salib, dan aku percaya engkau dinasehati, ya, supaya persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadalah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya mempersembahkan hidup kita, ibadah yang sejati adalah menyerahkan kebiasaan di tangan kanan menulis ini, duniawi, agamawi, egosentris, ya, sukses dunia sentris, dilepaskan semua kepada tangan kiri alias metode Tuhan, yaitu yang sifatnya rohani. Contoh yang nyata tadi kesaksiannya air menjadi anggur, saudara. Jujur saja ya, dari dulu saya mikirannya juga mukjizat duniawi, saudara. Wah, ini hebat sekali Tuhan, ya. Barusan saya jadi dicelikan oleh Tuhan bahwa itu semua, ya, air menjadi anggur. Hidupmu yang hampa, tawar, berubah, ya, bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi anggur, lambang sukacita. Itu adalah mukjizat pertama. Ya, jadi salah satu tanda kalau kita sudah benar-benar berubah, mau pindah dari kebiasaan nulis tangan kanan, berubah menjadi tangan kiri yang bahasanya sesuai dengan aku, keinginanku, mau benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan, ya, melalui rohani itu. Salah satu tanda yang pertama dan utama, ya, adalah benar-benar ada sukacita melampaui segala hal, melampaui harta, dan melampaui masalah apapun yang sedang kita hadapi. Ya, seperti yang tadi, walaupun belum selesai, ya, tetapi aku bersuka-suka dan beria-ria di dalam Tuhan. Syaratnya dalam Tuhan, ya, karena ini iman. Ada sukacita. Sukacitanya bukan, oh haleluya, pagi hari saya diberi panjang umur, ya, sudah diberi tokonya sudah siap, pabriknya sudah jalan sendiri, ya, dan saya sehat. Loh, orang dunia saja bisa begitu, saudaraku, ya. Banyak percaya dunia juga syukurnya seperti itu. Justru keistimewaannya di sini, apapun yang terjadi, Tuhan adalah baik, dan itu hanya bisa apabila kita mau, ya, menyerahkan kebiasaan tangan kanan duniawi yang sudah dari kecil, yang sudah tersusupi, ya, sudah diturunkan dari Adam yang pertama itu, yang telah jatuh dalam dosa, yang telah diusir dari Taman Eden oleh darah Kristus. Kita mau dipindahkan ke sebelah kiri. Tapi sekali lagi, ini masalah rohani, dan tanpa kita nggak mungkin bisa dengan usaha sendiri. Tidak mungkin, percaya saja. Ya, silakan saudara, kalau nggak percaya, kasihan malah sebetulnya, seperti yang tadi itu. Ya, ujian itu ada waktunya. Ya, dan kalau kegugur di hair terus, nggak ada rampungnya, sampai kita apapun nggak akan selesai. Karena nggak mau pindah ke sebelah biasaan itu. Ya, itu ya saudaraku, sekali lagi saya bersyukur, ya, ternyata benar-benar apa yang saya alami, ya, 20 tahun yang lalu, sehingga aku menjadi hamba Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, itu ternyata bisa ada yang mampu, alias bisa, ya, bukan mampu kekuatan sendiri, tapi bisa-bisa benar-benar mampu mengikuti kehendak Tuhan. Ya, itulah sukacitaku. Ya, kepada lain ya sukacita, ya, bukan kepada yang lain. Tapi ada kelas-kelasnya. Jujur saja, kelas puncaknya nanti seperti yang kesaksian tadi. Ya, jadi
Kekristenan adalah seperti itu ya. Jangan mau kita dibawa oleh yang kanan terus ya. Misalkan pakai kanan tulisannya jelek supaya baik, bukan. Atau apalah, belajar lagi yang lain ya. Misalkan tulisan halus zaman dulu ini, bukan. Tapi diubah kebiasaannya tangan kiri ya, bukan tangan kanan lagi. Ya itu ya saudaraku, luar biasa Tuhan kita. Tuhan ya, kalau Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat ya. Kalau dunia ya, berkat menjadi kutuk. Percaya nggak omongan ini? Ayo, mesti saudara bingung. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Ada masalah yang berat, kalau kita bisa menyelesaikan, maksudnya bisa berserah sama Tuhan, pindah ke metode Tuhan menjadi berkat. Kesaksian tadi. Tapi berkat itu bisa menjadi kutuk. Nggak percaya ya? Dibuktikan dengan teman-teman itu yang banyak duit ya. Padahal sudah dituntun supaya percaya, nggak mau nanti kapan-kapan, yang penting duitnya dulu. Walah, puyeng hidupnya saudara, banyak duit ya, puyeng pusing ya. Kedua, saudara ya, maaf ya, saudara bisa lihat ya di YouTube maupun ya macam-macam itu, orang justru dengan kecantikannya malah jual diri saudara. Harusnya berkatnya kan lebih dahsyat, diberi kecantikan, betul? Tapi kenyataan hidup malah jadi ya itu, begitu kan, berkat menjadi kutuk, betul? Ya, memang tergantung orangnya ya, bukan semua yang di sini begitu. Tapi kalau kita fokusnya salah ya, itu justru berkat ini itu menjadi kutuk. Seperti jenius orang-orang ini sulit sekali terima Tuhan ya, karena nggak mudeng ini, nggak bisa pakai otak yang sini, yang kanan ini. Mana Tuhannya, nggak masuk akal. Saya pun dulu sama, masa perawan punya anak. Dari kecil saya nggak pernah dengar namanya seorang perawan punya anak. Jujur saja saya juga terhambat sekali, karena saya fokusnya dulu ke otak, belajar harus pinter, harus dahsyat pinternya, melampaui segalanya. Ya ini makanya dulu saya sulit sekali percaya, karena itu ya menghambat sekali, nggak masuk akal ya. Itu hanya tipu-tipu menurut saya ya. Bagi saya, wah itu anak haram, cuma didewakan, ini itu ngawur, ini otak di sini terus. Nah itu ya, jadi saya juga bersaksi kekonyolan saya dulu ya, ngawurnya saya. Ya memang begitulah ya. Jadi saudara yang sementara seperti ini ya bertobatlah, pasti Tuhan akan tuntun lebih lanjut, pasti saudara, asal saudara mau ya benar-benar aku berserah Tuhan. Yang biasanya saya nulis tangan kanan, sekarang nulis tangan kiri. Yang biasanya aku sentis, egoisentris, materisentris, kekayaan sentris dan macam-macam untukku, sekarang aku berserah Tuhan. Sekarang aku serahkan hidupmu, persilahkan Tuhan, apa yang terbaik di pandanganmu aku terima itu, walaupun belum tentu baik di pandanganku, tapi aku percaya kalau aku berserah kepada Engkau, aku pun mengalami kebaikan seperti yang Kau pandang itu, sebab aku mempunyai mata yang seperti Engkau mandang masalah tersebut. Jadi nanti ya bahagia, cuma modelnya model Tuhan, dan ini kekal ya. Kalau yang di kanan ini bisa habis saudara ya, bisa habis. Puji Tuhan ya. Ini juga untuk anak-anak kita yang sebentar akan bertugas ya ke Papua, saudaraku. Saya doakan benar-benar ya, mulai Tuhan, aku mulai benar-benar percaya ya, percaya kepada Engkau ya, aku berserah ya. Apalagi pasti di sana banyak ya ketegangan ya. Nah, jangan tegang, percayalah kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, walaupun tidak masuk di akal kita ya, bundek
nggak mungkin bisa diselesaikan dengan cara sendiri. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Ya, ingat ya, berserah ini pindah dari hal-hal duniawi, aku sentris, fokus pada masalah sentris, kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Mengerti, Maha Tahu jawabannya dan kesiapannya dan kehendaknya. Ini harus di sini semua. Ya, sebetulnya kita ini dengarkan firman Tuhan, ya belajar firman baik khotbah begini maupun ikut Zoom, kuncinya hanya belajar di sini sebelah kiri, saudara. Bukan macam-macam, bukan yang lain. Ya. Apakah bisa sukses dunia? Bisa, saudara, bisa sekali. Ya, tetapi sudut pandangnya terhadap kesuksesan dunia ini berubah karena sudah menggunakan mata Tuhan untuk memandang dunia ini. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan, untuk hal ini tidak sulit lagi, nggak bisa. Ya, bisanya hanya kalau kita berserah ya kepada Tuhan. Ini siap dipindahkan, kira-kira begitulah. Ya, jangan sampai dikiranya bisa dengan usaha sendiri, di sini nggak bisa. Ya, sebagai penutup saya akan bacakan firman, ya, petikan firman. Ya, kita sekarang baca ini. Ya, begitu sulitnya, saudara, hampir tidak mungkin. Ya, kita bisa mau sesuai Tuhan. Ya, bisa mengerti. Ya. Nah, kita baca Matius, Yohanes kok, sorry. Nah, itu kisahnya tentang Yohanes yang namanya apa itu? Nah, ini saya makin tua makin banyak ngeblank ini, saudara. Karena dulu jelas sekali ini. Itu loh tentang setelah Yesus mengajarkan, maka banyak murid-muridnya yang minggat, tidak percaya lagi kepadanya. Yohanes 6 ya, betul. Nah, coba Yohanes 6 ini. Oh, ini di sini. Ya, ini begitu sulitnya, padahal bukan sulit lagi, nggak mungkin bisa. Nah, ya, saya bacakan Yohanes 6 ayat mulai 56. Ya, mulai ayat 54 boleh. Mulai nanti dulu orang Yahudi 52 ya, 52. Yohanes 6 ayat 52. Perhatikan posisi kita kebanyakan di sini, saudara. Yuk baca ya. 2, 3. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sebentar, ini jelas lagi berdebat, puyeng pusing bundet ini di sini orang Yahudinya. Seperti kita ini, ya mumet ini, dagingnya kok suruh dimakan? Berarti kanibal, mereka mikir gitu. Ini orang di sebelah kanan pikirannya duniawi. Ya, oh daging makan daging manusia, kanibal. Padahal suku Yahudi itu tidak ada yang pernah kanibal, saudara. Suku yang lain pernah, ya. Dalam sejarah ceritanya begitu. Kalau Yahudi nggak mau, lapar pun kayak apa nggak mungkin makan mayat manusia, ya. Nah, kalau orang lain, suku lain, ya, termasuk manapun lah pernah mengalami zaman seperti itu, ya. Nah, ya, jadi dikiranya ini Tuhan memberi pengajaran akulah daging itu supaya dimakan. Ini pengertiannya secara materi, saudara. Jadi dimakan daging manusia, bagaimana mungkin? Ini udah puyeng ini. Nah, ini sudah bundet-bundet ini. Nah, teruskan 53. Ya, jadi zaman dulu pun sama. Nah, yuk teruskan 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ini Tuhan ini menekankan lebih lanjut, ya, sesungguhnya, ya, menekankan lagi. Jadi Tuhannya bukan mengikuti manusia, saudara. Kita yang harus mengikuti Dia. Ini kan tidak. Jikalau kamu, nah ini ada kata sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya kita tidak punya hidup zoe, hidup Allah sendiri, ya, alias mati rohani, ya, alias tidak bisa hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan ini tetap ngotot, ini metode saya ini, ya. Ngerti ya maksudnya ayat ini ya. Jadi Tuhannya nggak ngikuti manusia, kita yang harus mengikuti Tuhan, yaitu dari nulis tangan kiri menjadi nulis tangan kanan, ya, contohnya gitu. Teruskan 2-3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, di samping dia tetap punya prinsip, ya, bahwa makan benar-benar ini makan dagingku, ya. Tapi ini Tuhan bicara masalah rohani, ya, bukan makan daging fisik, ya. Nah, akan diberi hidup kekal. Nah, ini hidup kekal ini zoe, hayatnya dia sendiri, dan akan dibangkitkan di akhir zaman, ya, kebangkitan orang mati, saudara. Ini dijanjikan untuk yang makan dan minum darahnya, makan dagingnya, alias benar-benar mau dibawa, mau berserah dari kebiasaan duniawi kepada sistem rohani, yaitu sistem Tuhan. Ini penekanannya lagi. Terus 55. 2-3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Diulang lagi ketiga. Ya, ini loh yang penting, ya. Kamu jangan modelmu sendiri terus, ya. Model saya yang penting, karena aku Allah yang menjadi manusia turun ke dunia memang untuk menjadikan semuanya baik bagi manusia yang percaya dalamnya, namanya nggak salah, ya, karena kasihnya demikian besar. Metodenya itulah yang menjadikan kita nggak ketemu-ketemu, saudara. Cara kita ini yang sudah kebiasaan, ya. Contohnya dari kecil, untuk sukses harus sendiri, semangat, belajar terus, semangat, supaya nanti hidupnya kepenak. Misalkan jadi karyawan, ya jadi manajer, apa direktur, lah, dan seterusnya, apa jadi dokter, dan ditekankan terus. Jadi kecil ini sebenarnya di sini terus. Kalau sekarang berubah ke sana, ya bisa jadi dokter, jadi manajer, tapi tetap kita harus di sebelah kiri ini. Nah, teruskan. Nah, ini penekanan lagi, ya. Nah, 2-3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, menyatu, saudara. Kalau sebelah kanan menyatunya dengan Adam yang jatuh dalam dosa di Taman Eden, diusir, yang makan buah terlarang, ya. Nah, sekarang kalau kita mau percaya, makan dan minum ini nanti dilambangkan sebagai percaya yang benar ini, kita dipindahkan ke sebelah kiri, kembali menyatu dengan Tuhan seperti di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ya, janji Tuhan ini. Makanya tadi ada kesaksian, yang saksi tadi, aku bersyukur, ya, ada Tuhan di dalam aku. Ini melampaui masalah apa yang sedang saya hadapi. Aku bersyukur. Nah, ini ayatnya di sini. Ya, teruskan 57. 2-3. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, orang yang sudah menyatu dijanjikan di samping hidup kekal nanti ikut dibangkitkan di akhir zaman, juga sama selama masa hidupnya kita ini yang sudah di sebelah kiri ini, ya, sekali lagi berulang-ulang saya tekankan, adalah apa? Untuk
diutus. Nah ini nanti rindu, pengennya bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sebelah kiri, saudara. Bukan diberkati sini, bukan, tapi di sini penyatuan dengan Tuhan. Ya, jadi nggak usah kalau sudah klik ini yang namanya, kalau yang saya sering ngomong itu klik dengan Tuhan. Ya, terus kedua apa? Nah, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lah ini saudara, ini ayatnya di Galatia 2 ayat 20. Ya, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Contohnya yang sederhana yang tadi disaksikan. Masalahnya saudara pun belum, tapi aku punya sudut pandang yang sesuai Tuhan. Aku bersuka cita, aku bersatu dengan Tuhan. Memang masalahnya kalau dilihat ya masih, tapi aku sekarang memandangnya dari sudut Tuhan. Aku bersyukur. Nah ini saudara, ya, akan hidup oleh aku. Artinya kita diberi mata dari sudut pandang mata Tuhan, kita diberi telinga dari Tuhan, pendengaran Tuhan, dan seterusnya. Ya, contohnya apa? Kalau orang dunia, ya, berdoa, bersyukurnya kepada orang yang baik kepada dia, mengutuk orang yang jahat kepada dia. Betul? Secara umum kan begitu. Kalau yang pernah nyakiti ya saya hujat dia supaya kesambet atau bagaimana. Tetapi mata Tuhan ini beda. Ya, justru berdoa yang benar-benar dari Tuhan ini kebalik. Terlintasnya orang-orang yang pernah menyakiti, yang nyengit dan seterusnya, melecehkan, malah berdoa seperti Tuhan doa di kayu salib. Ya, 7 kata-kata Tuhan, 1 kata-kata yang dahsyat sekali bagi kehidupan saya khususnya. Di atas kayu salib dia bukan berat minta Tuhan Allah Bapa menurunkan dia, bukan. Dia berdoa memandang penyalibnya di bawah itu yang mengutuki dia. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Wah, hebat sekali itu doa itu. Ya, nah itulah contoh-contoh yang namanya hidup oleh Tuhan, berubah. Ya, yang tadi materi belum rampung, tetap tenang, aku bersyukur ketemu Tuhan. Ya, yang kedua salah satunya itu ya banyak sekali, saudara. Ya, banyak sekali. Tapi ya ini contohnya 2 saja, yaitu yang kedua itu tadi. Terus 58, ya. 2, 3. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Lah ini janji kekalnya kalau makan roti dan minum darahnya, masuk ke rohani sebelah kiri. Ya, jadi diulang-ulang ini karena Tuhan ngerti kita ini nggak gampang. Makanya ada omongan, Pak Yoram kalau khotbah dari dulu sampai hari ini ngomongnya itu terus gitu. Ya amin, diulang-ulang banyak yang belum klik. Betul? Apalagi nggak diulang. Saya jujur saja saudara, kalau nggak percaya ke rumah saya, ribuan khotbah saudara. Ya, topik khotbah. Waduh, saya memang gemar baca, jujur saja. Ya, luar biasa banyak sekali. Ada ini yang khotbah-khotbah di sebelah kanan ini. Hindari kecewa, jangan takut. Macam-macam ini pokoknya macam-macam. Bagaimana menarik berkat Tuhan, supaya terjadi dengan iman terjadi. Nah ini di sini ribuan. Nah, tapi nggak pakai. Saya hanya untuk referensi. Oh, ternyata Tuhan tidak menghendaki yang kanan, menghendaki yang kiri. Ya, akan hidup selamanya. Ini saudara, hidup kekal kujanjikan kepadamu yang percaya. Nah, percayanya harus sampai seperti ini. Terus 59. 2, 3. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. 60. Ya, jelas ya ini di kepian ini cuma keterangan tempat saja di Kapernaum. Ya, sebetulnya itu ada artinya semua. Cuma hari ini nggak menerangkan itu.
ya. Nah ini ya, baca yang keras-keras. Saya harap semua ikut baca ya. Oke, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini ya, perkataan Tuhan tadi yang sebelah kiri kan, keras, nggak bisa dicerna ya, karena sudah biasa sebelah kanan, nggak bisa saya suruh nulis pakai tangan kiri, apalagi suruh tanda tangan, nggak bisa ya. Siapa yang sanggup ya melakukannya, setelah mendengar dan melakukannya? Ini tidak mendengar saja memang nggak bisa, nggak nembus gitu ya. Jadi dari zaman dulu sama sampai hari ini ya. Jadi terus 61, 2, 3. Yesus yang di dalam hati tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi Tuhan tahu saudara lagi pakai kanan terus, nggak mantep, nggak tembus-tembus firmannya karena salah ya. Harusnya metode kiri, saudara metode kanan. Tuhan tahu enggak? Tahu, seperti tadi tahu jawabannya ya. Nah terus yuk tambah, ini cepat saja. 2, 3. Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia berada ya. Jadi ini mereka akan lebih kagum lagi ya. Ini cerita dulu ya, bukan sekarang. Dulu ini anak manusia setelah disalibkan bangkit dari kematian ya, kembali ke surga. Ini ia sebelumnya berada. Ini kata-kata Tuhan, ini bukan hanya kita tok ya. Ini Tuhan jelas-jelas ngomong kembali ya kepada tempat asalnya dia ya. Jadi pertama yang juga saya sering katakan, kita punya kepercayaan itu Allah yang turun menggapai manusia, karena ngerti manusia nggak bisa kamu menarik lari ke sana ke surga, nggak bisa. Maka Tuhan mengutus Yesus ya, putranya ke dunia, mati menebus dosa. Barang siapa percaya terhisap dengan dia, maka waktu dia kembali ke sana, kita pun kembali ke sana ya. Ini ayat ya ya. Terus 63, 2, 3. Rohlah yang memberi. Daging sama sekali tidak berguna ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya. Jadi rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Lah ini yang di kanan ini daging ya, model aku usaha sendiri mendekati Tuhan dengan banyak berpuasa, walaupun boleh ya, bukan saya ngomong nggak boleh puasa, banyak sungguh-sungguh saya ingin baca sungguh, oh silahkan, tapi bukan metode itu ya. Kita harus ke kiri dulu sambil ada kerinduan baca firman, jadi nggak ngantuk saudara. Kalau caranya dari sini lama-lama ngantuk ya. Ada terkenal sekali, kalau nggak bisa tidur bacalah Alkitab. Tapi kalau sudah ngalami yang sebelah kiri, justru setelah baca jadi nggak tidur saudara, nyambung terus ini Alkitab. Hebat sekali ini, sungguh ya, malah nggak ngantuk saudara. Nah ini ya, tidak berguna walaupun kamu dapat dunia seisinya, kalau saudara paling kaya di dunia, kamu kehilangan nyawamu, rohmu nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak ada gunanya ya. Rohlah nggak ada apa, nggak ada gunanya. Itu ada ayatnya di Matius ya, nggak ada gunanya kita dapat kaya macam-macam di dunia ini, tetapi nggak ada gunanya ya. Dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, yaitu harus dengan roh ya, harus ditangkap dengan roh ya, rohani lah istilahnya, dan tentang hayat Allah. Ya ini di sini firman Tuhan ini sebetulnya sumbernya hanya masalah harus dibaca dan dihayati dari sudut rohani ya, yang kiri ini ya, dan masalah hidupnya dia, hayatnya, zoe ini ya, hidup kekal ini. Terus 64,
Nah, 2, 3. Tetapi diantaramu tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tahu, saudara, ya. Makanya kadang-kadang saya juga bingung. Ada yang puluhan tahun ya, mungkin 60 tahun, 70 tahun untuk berubah di sini baca nggak nyambung-nyambung, saudara. Ternyata ini tahu, tapi Tuhan tahu. Ngerti ya ini siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya. Nah, Tuhan tahu lagi. Ya, tidak percaya nih. Terus 65. 2, 3. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ya, jadi ini sering disalahartikan oleh orang yang belum pindah ke kiri. Oh, yang Pak Yoram sudah diberi ini oleh Tuhan sih yo, jadi bisa. Kalau saya belum bisa. Ya, padahal, saudara, maksudnya ini, ya, semuanya ini sudah diberikan. Hanya mau ndak kita, ya, menyerahkan diri kita, dipindahkan dari biasa nulis kanan ke nulis kiri. Ya, kasih karunia-Nya sudah tempatnya di sebelah kiri, saudara. Ya, bukan saya dipegang oleh Tuhan langsung taruh di sini. Memang kasih karunia itu pemberian Tuhan, dari Tuhan, betul. Tapi kita pun sudah harus juga ada kemauan, ya, untuk berubah dari model yang sebelah kanan. Ya, jadi ini bukan nasibnya. Nasibnya dia sudah begitu ya. Dapat. Nah, kalau saya ini jatuh bangun terus di sebelah kanan terus karena Tuhan tidak mengambil saya ke sana. Bukan, caranya bukan begitu. Sebetulnya Tuhan mengajar ke sana, tapi kita pun ada kerinduan. Ya, contohnya Tuhan waktu di Emmaus, ingat dah kan, seolah-olah ingin melewati mereka, ya, nggak mau mampir. Tapi dua murid ini serius, ya, dengan sungguh-sungguh mohon Tuhan mampir di rumahnya. Akhirnya Tuhan mampir enggak? Mampir, dan mereka diberkati sehingga mereka ngerti Tuhan hidup. Ya, Tuhannya sudah bersama-sama sebetulnya, ya, sudah bersama-sama. Ya, tetapi yang belum bisa nyambung, belum menjadi bisa ngerti pribadi Tuhan karena ini masih pakai kemampuan manusia lama yang sebelah kanan ini. Ya, teruskan. Ya, 66. Nah, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, ini zaman sekarang yang mungkin tidak langsung pindah kepercayaan, bukan, tapi jemu, ya, kalau diajar yang rohani ini, waduh, gitu terus, mintanya yang sana-sana, diberkati, pasti terjadi, ya. Minta sepeda motor diberi mobil, nah, mobil misalkan Mitsubishi, apa gitu ya, diberi yang paling mahal, nah, karena kita putra Allah. Bukan itu. Nah, ini pada bubar, saudara. Nah, ya, salah mungkin bubar, kita nggak bubar langsung, tapi ya datang beribadah karena liturgi, kewajiban, atau rikuh dengan tetangga, yuk berangkat. Ya, jadi nah ini mulai hatinya sudah tidak ke Tuhan lagi. Ya, banyak yang mengundurkan diri, saudara, dan tidak lagi mengikut dia. Ya, kita pun sering begitu. Terus 67. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, ini pengkhotbah satu-satunya ini yang saya kagumi dan saya heran. Tidak takut pada bubar, saudara. Betul kan? Malah ditanya, kamu nggak pergi, sekalian pergi. Nah, ini
Dia hebat kan ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga kepada 12 muridnya? Ya, jadi Tuhan tidak pernah maksa. Ya, saudara mau tetap di kanan ya silahkan, cuma dia sebenarnya nangis. Kasihan orang mereka, saya sudah mati bagi mereka, supaya mereka mau pindah ke rohani, seperti apa yang saya lakukan, metode saya. Kok tidak mau? Sebetulnya dia sedih sekali, tapi dia nggak mungkin memaksa, karena ini pilihan, saudara. Ya, ya. Terus, ya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Nah, ini diwakili oleh Petrus, ya, bahwa aku nggak pergi. Walaupun sekarang aku belum bisa terima, belum masuk akal, karena nyatanya ini nanti minggat ini. Waktu Tuhan ada masalah, waktu di sidang, waktu mau disalib, Petrusnya 12 murid, dan 12 murid itu 11 yang lain bubar semua, minggat, menyangkal Yesus. Tapi dia mulai ngerti, ya, kepada siapa aku pergi. Ya, memang aku nggak masuk akal ini pengajaranmu, ya, tetapi aku nggak pergilah. Ya, walaupun ya ngantuk-ngantuk ya saya tetap berangkatlah. Ya, walaupun yang ngerti ini saya nggak benar di hadapanmu, ya, tapi aku tetap, ya, tidak mau pergi, ya. Nah, ini memang perkataanmu itu adalah perkataan hidup kekal. Ya, perkataan Tuhan adalah perkataan yang bersifat rohani dan tentang hal Dia, yaitu zoe itu. Jadi kami memang nggak bisa mudeng secara kanan ini, nggak bisa. Ya, harus dipindah ke sini. Ya, terus. Ya, 2, 3. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini dan kami telah percaya dan tahu. Ini percaya dulu apa tahu dulu? Ayo. Percaya dulu baru tahu kan? Nah, ini jangan tahu dulu, saudara. Kalau metode kanan ini tahu dulu, kalau nggak masuk akal, oh saya nggak percaya. Ini karena saya dulu senang belajar matematik, ya, ilmu alam, matematik, elektro, jadi harus sesuai hukum-hukumnya dan ngerti hukumnya apa, ya. Oh ini benar kalau ini. Nah, kalau rohani ini percaya dulu, saudara. Nggak melihat bukti, ya. Nanti kamu akan melihat buktinya. Ya, jadi jangan salah, jangan cari buktinya dulu baru percaya, ya. Tapi percaya dulu baru nanti pasti tahu, alias mengerti buktinya nanti ada nanti, ya, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Nah, itu 69. Sekarang kalau yang ya sampai 69 aja, ya. Yang 70 sih tentang pengkhianatan. Yesus tahu, ya, pengkhianatan daripada si yang menjual dia itu, Yudas itu. Ya, itu bukan kita, itu cerita yang lain, menunjukkan Tuhan Maha Tahu. Ya, itulah, ya, bagi hari ini Tuhan ingin mengajar seperti itu kepada saudara semua, ya. Saya harapkan. Nah, dan ingat, ya, bukan berarti sudah di kanan tadi terus kayak roket naik terus, bukan, saudara. Naik 1, turun seperempat, naik lagi, mungkin turun 0,2, naik lagi 2, turun setengah, tapi grafiknya naik, bukan tegak lurus begini langsung gak ada masalah, enggak, bukan, tetap dalam prosesnya. Jadi orang sudah klik pun tetap ada proses. Dan cuma dia lebih cepat menyadari dan lebih ngerti, oh ini maksud Tuhan ini. Gak berkecimpung terus di duniawi, ya. Jadi saya ingatkan, ya, karena bisa juga dia ngomong, loh katanya sudah klik dengan Tuhan, sudah sungguh-sungguh ikut khotbah setiap minggu, sudah ikut Zoom seminggu 3 kali 2 kali, oh ya masih begitu. Memang bisa, saudara, bisa, tapi beda sekali, ya, saat menghadapi itu. Tesnya lain, saudara.
Oh, saya ini sadar diri nih, kedagingan saya muncul. Saya kembali ke sebelah kanan, saya nggak mau kembali sebelah kiri, maka damainya muncul lagi. Ya, jadi bukan berarti langsung ya kayak roket lurus, enggak. Ya, jadi ada naik sedikit turun, tapi naiknya 1 turunnya seperempat, naiknya 2 turun separuh, kira-kira gitu. Bukan naik 1 turun 2, naik separuh turun 5, bukan, tapi naiknya terus. Ya, jadi karena beberapa orang katanya begitu. Oh, katanya sudah klik masih bisa marah. Oh ya bisa, cuma beda marahnya, betul, beda sekali. Karena ini sudah ada Roh Kudus di dalam kita, mengingatkan kita untuk cepat kembali. Ya, selama kita mau berserah ke sini, ya tetap happy lagi. Ya, begitu. Oke, kita cukup mungkin hari ini, kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan ini, supaya saudara semua yang mendengarkan bisa benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Ya, yaitu sesuai khotbah hari ini, mau dipindahkan yang diibaratkan biasa pakai tangan kanan menulis dan tanda tangan, sekarang mau diajari supaya kita mau belajar ya memakai tangan kiri alias rohani yang biasanya duniawi sentris. Adam yang pertama yang telah jatuh dosa sekarang kembali mau benar-benar berhubungan dengan Dia, Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami telah menyaksikan kedahsyatan dari kasih-Mu itu ya Tuhan, dan kuasa-Mu kepada kami semua. Teristimewa juga kesaksian dari anak-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya Engkau demikian rindu kepada kami semua yang di tempat ini maupun yang dengarkan lewat Zoom dan mungkin melalui YouTube. Kami juga percaya Engkau rindu mereka satu persatu untuk kembali ya benar-benar mau percaya dengan sistem yang Kau kehendaki, yaitu yang rohani dan yang bersifat surgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Engkau demikian mengasihi kami sampai Engkau mau diutus dari surga untuk mati bagi kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Mohon lebih lanjut Engkau berbicara kepada kami masing-masing, karena hanya melalui Engkau sendiri mereka bisa mau benar-benar bertobat Tuhan. Dan berilah mereka roh yang lemah lembut dan rendah hati, agar mereka mau mengikuti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menutup ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kami semuanya mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan, karena pagi hari ini dan selanjutnya selama-lamanya Engkau memberi syukur yang tak terhingga kepada kami. Itu semua karena Engkau telah melakukan pengorbanan di kayu salib ya Tuhan. Dan mulai hari ini kami percaya segala masalah kehidupan kami sesuai firman-Mu, kutuk menjadi berkat apabila kami mau mengikuti metode yang Kau pakai ya Tuhan, yaitu rohani dan juga yang masalah kehidupan, hal-hal yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup kebaktian ini di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman. Amin. Ya.